Perkenalkan, nama saya Theodorus Calvin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul pengaruh cash flow, likuiditas, profitabilitas, dan juga leverage terhadap potensi financial distress, yang dimana melakukan studi empiris pada sektor manufaktur, infrastruktur, dan juga sektor properti. Untuk latar belakang pada penelitian ini, itu dalam beberapa tahun terakhir, di berbagai sektor perusahaan di Indonesia itu banyak mengalami masalah keuangan yang terutama pada sektor manufaktur, infrastruktur, dan juga properti. Yang hingga saat ini itu ketiga sektor ini banyak yang mengalami kebangkrutan atau sahamnya tersuspend. Lalu untuk contoh perusahaan yang mengalami masalah keuangan itu ada PT Sri Rezeki, lalu ada Waskita Karya, dan juga ada PT Forzaland. Untuk Sritek ini, dia mengalami kepailitan pada tahun 2024 yang disebabkan tidak bisa membayar hutangnya. Lalu untuk Waskita Karya, dia juga tidak bisa membayar hutang obligasinya sehingga sahamnya itu disuspend sejak 8 Mei 2023. Lalu untuk PT Forza Line itu juga dinyatakan pilot pada tahun 2022. Lalu penyebab utama dari masalah-masalah ini itu adalah financial distress, yang dimana fenomena ini tuh perlu diwaspadai oleh semua perusahaan. Lalu untuk menghindarinya, perlu dilakukan analisis rasio keuangan seperti cash flow, likuiditas, profitabilitas, dan juga leverage untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan yang dimana nanti bisa menjadi indikator untuk menghindari financial distress. Lalu selanjutnya rumusan masalah dan pertanyaan penelitian pada penelitian ini itu untuk rumusan masalahnya. Fenomena banyaknya perusahaan yang terdampak financial distress mengancam keberlangsungan perusahaan karena dapat menyebabkan kebangkrutan sehingga perlu diwaspadai oleh seluruh perusahaan. Financial distress ini tuh bisa dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan seperti cash flow, likuiditas, profitabilitas, dan juga leverage. Maka penelitian ini tuh dirancang untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari cash flow, likuiditas, dan juga profitabilitas ini terhadap potensi financial distress. Lalu untuk perayaan penelitiannya, itu apakah cash flow, likuiditas, profitabilitas, dan juga leverage ini berpengaruh terhadap potensi financial distress pada perusahaan manufaktur, infrastruktur, dan properti, dan real estate. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya ini menguji pengaruh cash flow, likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap potensi financial distress pada perusahaan manufaktur, infrastruktur, serta properti dan real estate. Lalu untuk manfaat penelitiannya itu ada bagi akademik, itu bisa menjadi referensi ilmiah. Lalu untuk investor itu bisa memberikan informasi tambahan mengenai gambaran kondisi keuangan. Lalu untuk manajemen perusahaan itu bisa memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu ini adalah selanjutnya ada landasan teori yang dimana teori utama pada penelitian itu menggunakan signaling teori yang dimana penelitian ini itu akan dianalisis menggunakan signaling teori yang dimana rasio-rasio keuangan seperti cash flow, likuiditas, profitabilitas, dan juga leverage itu dapat menjadi sinyal kan kondisi kesehatan perusahaan. Jadi rasio keuangan ini bisa menjadi sinyal akan adanya potensi financial distress. Lalu ada Altman Z-score yang dimana Altman Z-score ini digunakan untuk mengukur potensi financial distress. Dan Altman Z-score yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu ada Altman Z-score manufaktur dan juga non-manufaktur. Lalu ini juga ada cash flow, lalu ada likuiditas, ada profitabilitas, dan juga ada leverage. Lalu ini adalah eh, jurnal-jurnal utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang ada jurnalnya milik Hartono Rukmana yang berjudul Effect of the Profit Compromises and Cash Flow on Financial Distress in Financial Institution. Lalu ada penelitiannya milik Angela Dirman, itu juga meneliti tentang impact of profitability, liquidity, leverage, promises, and free cash flow.
Lalu ada penelitian milik Runis, itu The Influence of Liquidity, Leverage Company Size, and Profitability on Financial Distress. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertamanya, itu cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai set score. Yang artinya jika cash flow-nya itu naik, maka set score juga akan naik. Dan jika set score-nya naik, maka financial distress-nya akan berkurang. Lalu untuk hipotesis keduanya itu likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai set score. Yang artinya jika likuiditasnya naik, maka set score-nya juga akan naik. Lalu untuk hipotesis ketiganya itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai set score. Yang dimana jika profitabilitasnya naik, maka set score-nya juga akan naik. Lalu untuk hipotesis keempatnya, itu leverage berpengaruh negatif terhadap set score. Yang dimana jika leverage itu meningkat, maka set score-nya itu akan menurun. Sehingga tingkat financial distress itu akan meningkat. Lalu ini adalah kerangka pemikirannya, yang dimana pada penelitian ini itu menambahkan firm size sebagai variabel kontrol, agar efek dari firm size ini tidak mempengaruhi variabel-variabel yang akan diuji. Lalu ini ada metode penelitiannya. Metode ini, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lalu untuk variabel-variabel penelitiannya itu untuk cash flow, itu menggunakan total cash flow dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Lalu untuk likuiditasnya itu menggunakan current ratio, untuk profitabilitasnya itu menggunakan ROA, untuk leverage-nya menggunakan DER, dan juga untuk from size di sini menggunakan ln dari total aset. Sedangkan untuk financial distress sebagai variabel dependennya menggunakan Altman set score. Lalu ini selanjutnya ada eh, sampling yang digunakan di sini adalah purposive sampling, yang dimana menggunakan kriteria sebagai berikut. Eh, yang pertama itu perusahaan perusahaan manufaktur, infrastruktur, dan juga properti dan real estate yang secara konsisten itu terdaftar di BI selama periode 2020 hingga 2024. Lalu menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dalam periode 2020 hingga 2024. Lalu tidak mengalami delisting atau perubahan sektor selama periode observasi ini. Lalu perusahaan yang hanya menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan. Lalu perusahaan yang pernah mengalami laba bersih negatif atau rugi selama periode penelitian ini. Jadi berdasarkan kriteria ini tuh bisa diambil eh, jumlah perusahaan di manufaktur tuh 73, lalu di infrastruktur itu 27, lalu di real estate itu ada 25. Dengan totalnya itu menjadi 145. Lalu untuk selanjutnya ada teknik analisis data, yang dimana analis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis MRE atau Multiple Regression Analysis, yang biasa dikenal juga dengan regresi linear berganda. Nah, lalu untuk tahapan-tahapannya itu ada sebagai berikut. Itu ada uji normalitas, nanti menggunakan probability plot, lalu ada uji asumsi klasik, ada uji multiko, hetero, dan juga autokorelasi, lalu ada uji spesifikasi model, di sini menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan juga lem test. Lalu selanjutnya ada deskripsi data. Jadi berikut ini adalah grafik rata-rata dari Altman Set Score, total cash flow, current ratio, ROA, dan juga DER, dan firm size. Lalu selanjutnya ada hasil uji model normalitas dan juga asumsi klasik. Lalu berdasarkan hasil uji Chow, Hausman, dan juga lem test ini, model terbaik untuk sektor manufaktur itu adalah fixed effect model, lalu untuk infrastruktur itu menggunakan random effect model, dan juga untuk sektor properti dan juga real estate itu menggunakan eh, fixed effects model, yang dimana untuk hasil masing-masing uji Chow Hausman-nya itu bisa dilihat di tabel 4.4. Lalu selanjutnya itu uji normalitasnya menggunakan p-plot yang menunjukkan bahwa titik-titik residual data itu tersebar mengikuti garis diagonal yang menunjukkan pada ketiga sektor ini datanya itu berdistribusi secara normal.
Lalu nilai Darwin-Watsonnya juga tidak menandakan adanya autokorelasi karena berada dalam rentang di atas 1 dan di bawah 3. Lalu untuk nilai toleransinya itu juga di atas 0,10 dan juga nilai VIF-nya itu juga kurang dari 10 yang menunjukkan tidak ada multikolinearitas pada data yang digunakan. Lalu ini scatterplotnya juga menunjukkan titik-titik residual data itu tersebar secara acak. Ini menunjukkan tidak terjadinya eh, heteroskedastisitas. Lalu ini ada grafik p-plotnya dan juga scatterplotnya yang dimana berdasarkan grafik ini tadi itu tidak ada gejala hetero dan juga datanya berdistribusi secara normal. Ini ada hasil analisisnya. Jadi pada sektor manufaktur ini variabel yang berpengaruh itu hanya variabel profitabilitas saja. Nah, di sektor ini tuh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit itu sangat penting dikarenakan rata-rata aset yang dimiliki perusahaan itu berupa mesin. Jadi semakin efektif penggunaan aset, maka eh, perusahaan dapat menghasilkan profit yang lebih optimal sehingga terhindar dari resiko financial distress. Sedangkan di sini variabel cash flow itu tidak berpengaruh positif terhadap nilai set score sebagai indikator financial distress. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya milik Cahyani dan Pratiwi bahwa cash flow itu tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian milik beliau. Dan dalam penelitiannya beliau ini dijelaskan bahwa fluktuasi arus kas itu tidak mampu menggambarkan kondisi fundamental perusahaan secara menyeluruh, sehingga cash flow tidak bisa menjadi sinyal terjadinya financial distress. Lalu likuiditas pada sektor manufaktur ini juga tidak berpengaruh terhadap set score. Ini itu juga dijelaskan oleh Ross Westfield dan Jordan dalam bukunya itu yang menjelaskan bahwa pada sektor manufaktur itu likuiditasnya tinggi itu biasanya disebabkan karena jumlah persediaannya yang menumpuk. Nah, menumpuknya jumlah persediaan ini merupakan aset yang sebenarnya sebenarnya itu nggak liquid hingga menyebabkan modal kerja itu terikat sehingga dapat menurunkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Maka tingkat likuiditas pada sektor manufaktur ini tuh tidak bisa menjadi sinyal eh, untuk financial distress. Lalu leverage itu juga tidak berpengaruh terhadap set score pada sektor manufaktur ini. Di bukunya Pringham dan Houston itu menjelaskan bahwa leverage dalam perusahaan yang padat modal itu tidak langsung meningkatkan resiko kebangkrutan karena asetnya itu berupa mesin yang produktif sehingga bisa berfungsi sebagai jaminan dan sumber pendapatan. Sehingga penggunaan hutang yang tinggi itu belum tentu menggambarkan bahwa perusahaan dalam kondisi financial distress. Ini juga sejalan dengan penelitiannya Cahyani dan Pratiwi bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu untuk firm size sebagai variable control di sini juga tidak menunjukkan pengaruh negatif terhadap set score dengan nilai coefficient negatif dan probability-nya itu sebesar 0,00. Ya, lalu selanjutnya ada sektor infrastruktur. Berdasarkan hasil analisis ini, likuiditas berpengaruh positif terhadap set score pada sektor infrastruktur. Di sektor ini itu tingkat likuiditas yang rendah dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial distress. Lalu menurut penelitiannya Subarmayam, perusahaan dengan likuiditas rendah itu memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kewajiban, terutama pada sektor yang padat modal seperti infrastruktur. Sehingga pada sektor ini tuh tingkat likuiditas yang rendah itu dapat menjadi sinyal akan kondisi financial distress. Lalu profitabilitas juga memiliki pengaruh yang positif terhadap set score pada sektor infrastruktur ini. Karena pada sektor ini industri yang membutuhkan investasi awal besar seperti konstruksi, transportasi, energi, dan juga utilitas. Itu efisiensi asetnya itu tercermin melalui profit yang lebih stabil dan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam menjaga arus kasnya, menutup biaya modal dan juga memenuhi kewajiban, serta juga mempertahankan keberlangsungan proyeknya. Dan ini juga sesuai dengan eh, temuannya Rukmana et al. Profitabilitas itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap set score sebagai prediktor financial distress. Nah, lalu cash flow di sektor infrastruktur ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap nilai Atman set score-nya. Dan
Penelitiannya milik Chan Lee dan Wang dalam International Review of Financial Analysis itu menemukan bahwa cash flow pada perusahaan yang berbasis proyek itu dapat meningkat atau bahkan tetap terjaga melalui penyesuaian pembiayaan. Namun, indikator risiko kebangkrutan itu justru dapat memburuk. Nah, dengan demikian itu, peningkatan cash flow pada sektor infrastruktur ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai penurunan financial distress, melainkan dapat eh, terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan keuangan yang tercermin dalam penurunan nilai set score-nya. Nah, lalu untuk leverage di sektor infrastruktur ini juga tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap set score sebagai indikator financial distress-nya. Penggunaan leverage dan hutang yang tinggi itu pada sektor infrastruktur itu merupakan hal yang wajar dan tidak mencerminkan bahwa perusahaan ini sedang dalam masalah keuangan. Jurnalnya Altman sendiri juga mengatakan bahwa potensi financial distress itu tidak hanya dipengaruhi oleh leverage, tetapi juga oleh kualitas aset, stabilitas pendapatan, dan juga proyek industri. Sehingga tingkat leverage itu tidak menjadi sinyal adanya potensi financial distress. Lalu selanjutnya ada sektor properti dan real estate. Nah, pada sektor ini hanya likuiditas saja yang berpengaruh positif terhadap set score sebagai indikator potensi financial distress. Menurut bukunya Brigham and Woolston, itu perusahaan dengan likuiditas yang lebih rendah itu lebih berpotensi mengalami financial distress. Nah, perusahaan di sektor ini itu rata-rata asetnya berupa tanah dan bangunan yang tidak mudah dicairkan. Maka likuiditas perusahaan di sektor ini itu berperan penting dalam menjaga keberlangsungan proyek-proyeknya. Sehingga pada sektor ini itu tingkat likuiditas yang rendah itu dapat menandakan bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi financial distress. Nah, lalu untuk cash flow-nya, di sektor ini memiliki pengaruh yang positif. Tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap set score. Nah, cash flow pada sektor properti dan aset ini sangat fluktuatif. Bisa rendah atau bahkan bisa minus saat proyek pembangunan itu dimulai. Dan bisa tinggi saat unit bangunannya nanti terjual. Sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi kesehatan keuangan itu secara real. Nah, lalu di bukunya Peterson and Plansburg itu mengatakan bahwa financial distress itu pada perusahaan properti tidak bisa diukur menggunakan tingkat cash flow saja. Dan ini juga menandakan bahwa cash flow itu tidak bisa menggambarkan potensi financial distress. Lalu untuk profitabilitas itu juga tidak di sini juga tidak memiliki pengaruh terhadap set score-nya. Karena profit atau pendapatan pada sektor properti ini juga bersifat fluktuatif dan berbasis proyek, yang dimana perusahaan ini tidak bisa mengakui pendapatan itu saat awal proyek dilakukan. Dan dalam kondisi ini perusahaan itu bisa saja eh, tidak menerima pendapatan di awal proyek itu diambil. Dan hal ini juga tidak mencerminkan bahwa perusahaan itu mengalami kondisi financial distress. Sehingga tingkat profitabilitas itu tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara real juga pada sektor ini. Dan hasil ini juga sejalan dengan temuannya Rahmawati et al. Yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA itu terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress pada perusahaan properti dan juga real estate. Nah, selanjutnya ada leverage. Leverage pada sektor ini itu juga tidak berpengaruh terhadap set score. Menurut penelitiannya Link dan Archer di tahun 2012, industri properti itu memiliki struktur pembiayaan yang lebih bergantung pada siklus proyek, sehingga nilai DER yang tinggi itu tidak selalu mencerminkan resiko financial distress. Melainkan ini merupakan strategi untuk bisa mengoptimalkan pendanaan. Maka leverage sendiri tidak bisa menjadi sinyal untuk potensi financial distress. Lalu ini ada keterbatasan penelitian. Nah, yang pertama itu keterbatasannya itu kredit penelitian ini terbatas hanya pada tahun 2020 hingga tahun 2024, sehingga tidak bisa menggambarkan siklus ekonomi jangka panjang. Lalu variabel yang digunakan itu hanya mencakup cash flow, profitabilitas, dan juga leverage saja, sehingga belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi atau tata kelola perusahaan. Lalu penggunaan satu model prediksi, yaitu penelitian ini hanya menggunakan Altman Z score saja, sehingga potensi
financial distress mungkin bisa berbeda jika menggunakan model-model lainnya. Lalu ada sarannya dari penelitian ini. Yang pertama itu untuk penelitian selanjutnya itu lebih disarankan menambahkan variabel lain. Jadi bisa menggunakan metode analisis yang lebih kompleks serta memperluas periode dan sampel agar hasilnya itu bisa lebih komprehensif dan lebih akurat lagi. Lalu untuk perusahaan itu perlu memperkuat profitabilitas dan juga efisiensi penggunaan aset karena berdasarkan penelitian ini tuh terbukti menjadi faktor utama untuk mengurangi risiko financial distress. Lalu untuk investor dan juga kreditur itu perlu mencermati profitabilitas, arus kas dan juga leverage itu sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kedepannya. Ya, sekian dari presentasi penelitian tesis saya ini. Untuk kurang-kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.